Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di bab al-hilmu wal ana wa rifq, bab tentang sifat hilm, yaitu mengendalikan amarah, dan sifat kelembutan, sampai di bab dua hadis yang terakhir di bab ini, yaitu hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Mas'ud. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qad illa an tuntahak hurmatullah fayantaqimu lillahi ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan akan dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah dari keduanya, selama bukan perbuatan dosa. Jika itu perbuatan dosa, maka beliau orang yang paling jauh darinya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena sesuatu untuk dirinya sendiri, melainkan jika kehormatan Allah direndahkan, beliau akan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lembut dalam menghadapi masalah, dan beliau memiliki sifat yang kedua, memiliki sifat al-hilm, yaitu mampu mengendalikan amarahnya. Yang pertama, beliau memiliki sifat lembut dalam menghadapi masalah. Maksudnya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dua masalah, ada dua masalah, maka beliau memilih yang paling ringan dari masalah itu, ya, selama itu bukan perbuatan yang dosa. Tentu catatannya pertama, itu bukan masalah yang dosa, bukan perbuatan dosa. Yang kedua catatannya adalah ini bukan ibadah. Kalau ibadah nggak boleh kita milih-milih yang paling ringan. Itu kata Ustadz, Rasulullah SAW milih ringan gitu ya. Nah, ini bukan masalah apa? Ibadah. Kalau ibadah dibangun di atas apa? Dalil. Apa yang diperintahkan ya wajib kita kerjakan, jangan nawar. Nah, jadi ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat keseharian kita. Ketika kita dihadapkan dua perkara, masalah apa saja, maka beliau selalu memilih yang paling gampang, yang paling ringan. Masalah apa saja. Nah, inilah yang disebut dengan masalah
lembut itu ini. Jadi lembut itu bisa pada ucapan, bisa pada perbuatan, ya, sikap seseorang. Tutur kata, ya lembut. Sikap, ya apa sikap yang lembut itu? Yaitu memberikan kemudahan kepada orang lain. Bukan dengan prinsip kalau bisa dipersulit kenapa saya bikin mudah. Bukan, jemaah. Seperti birokrasi biasanya dibikin ruwet. Ya. Kalau ada fulus baru dibikin mudah. Itu pun lihat fulusnya. Kalau dikit ya, kalau goceng ya nggak dibayar. Goceng itu berapa? 5.000 nggak ada lah. Kalau 50 ya dipersulit juga, kayaknya 100 juga dipersulit. Ya. Jadi inilah sikap perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mempermudah semua urusan. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati farafaqa bihim farfuq bihim, atau kama qala. Ya Allah, siapa yang mengurusi umatku lalu dia mempermudah urusan dia, maka berilah kemudahan pada semua urusan dia. Ini siapapun, bukan pemimpin saja, tetapi siapapun di antara kita yang ngurusin orang lain. Anda suami ngurusin istri, ya. Kalau bisa Anda bikin mudah, kenapa Anda bikin ruwet gitu ya? Begitu pula urusan anak-anak, karena kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dibikin sulit? Ya, jangan. Maka Allah akan bikin mudah semua urusan kita. Inilah sifat para nabi dan rasul, ar-rifq, yaitu kelembutan. Contoh, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang kepada seseorang. Beliau berhutang 1 ekor unta. Jadi ngutangnya ngutang onta. Berarti bayarnya harus onta. Gitu ya. Ngutang seekor onta. Lalu setelah itu, setelah berapa lama, si pemilik onta ini datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta haknya dia. Ketika si fulan ini datang, dia marah-marah dan berbicara dengan kalimat yang gak pantas di depan Rasulullah SAW. Dan di situ ada para sahabat. Tentu membuat para sahabat semuanya emosi. Marah para sahabat atas omongan di orang yang kasar. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Nah, lihat nih. Da'u fa inna likulli fa inna li ashabil haqqi maqalan. Biarin aja. Orang yang memiliki hak, dia berhak untuk bicara. Jadi dia kan punya haknya dia kan yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya udah, dia berhak untuk bicara. Biarkan saja. Biarin saja. Lalu Rasulullah SAW meminta tolong kepada para sahabat. Ishtaru jamalan sinnan. Tolong belikan onta yang sudah berumur. Maksudnya bukan yang kecil. Falam yajidu illa amsal minhu. Para sahabat tidak menemukan onta yang sama dengan yang dipinjam.
Kecuali yang ditemuin di pasar itu onta yang kualitasnya lebih bagus, lebih mahal. Ya, kualitasnya lebih bagus, lebih mahal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Lihatlah jemaah. Jadi Rasulullah SAW dihadapkan dua masalah. Apa itu? Apa? Membayar utangnya dengan onta yang persis sama, jenisnya, kualitasnya sama, tapi onta jenis ini tidak ada. Yang ada adalah onta yang lebih bagus, onta yang lebih bagus. Di sini Rasulullah SAW lebih memilih yang mana? Yang mana? Yang paling mudah. Yang mudah yang mana? Ya ini, yang ada aja. Jangan bikin repot orang. Dia nagih uangnya sekarang. Maaf mas, saya nggak menemukan onta seperti saya ngutang sama kamu. Saya cari dulu ontaknya. Ya, Anda cari ribut namanya. Ya kan? Dia nggak akan mau tahu, nggak bisa. Pokoknya jemaah. Dia minta sekarang kan gitu kan. Akhirnya ente bikin sulit sendiri kan? Sulit ente nyari kemana repot. Ya udah yang ada di depan dan itu lebih bagus, udah kasih aja. Jadi Rasulullah SAW mikirnya simpel, nggak mau ruwet. Ya. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpikir, udahlah, yang bikin gampang aja. Jangan bikin urusan ini repot. Jangan milih yang repot, milih yang gampang-gampang aja. Ya, inilah akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, si fulan yang datang ini marah-marah. Ya, dia marah-marah. Tapi Rasulullah SAW tidak membalas si fulan yang marah-marah ini. Bahkan beliau mengatakan, da'uh, biarin saja. Nah, inilah sifat Al-hilm. Yaitu menahan amarah. Ya, ini contoh dari sebuah akhlak yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW tidak pernah marah berkaitan dengan dirinya. Ya, tidak pernah marah berkaitan dengan dirinya, kecuali hak Allah dihina. Nah, di situ beliau marah bukan karena ingin menunjukkan siapa saya, tapi marahnya beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak orang, Islam dihina, dia marah, tapi ingin menunjukkan siapa dia sebetulnya. Ingin mencari cari nama, cari embel-embel nama dia. Ya. Hadis yang berikutnya, yang terakhir di bab ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, au biman tahrumu 'alaihi an-naru, tahrumu 'ala kulli qaribin, hayyinin, layyinin, sahlin." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Maukah kalian saya beritahukan tentang mereka yang diharamkan pada dirinya neraka jahanam? Maukah kalian saya kasih tahu seseorang yang diharamkan pada dirinya api neraka?
tahrumu ala kulli qaribin. Neraka itu akan haram, jauh, tidak akan mengenai seseorang yang selalu dekat. Hayyinin, mempermudah. Layyinin, lembut. Sahlin, gampang sama orang. Maksud kalimat ini apa? Seseorang yang lembut, yaitu mempermudah urusan orang. Ya, mempermudah urusan orang, bikin gampang, Mas. Nah, inilah orang-orang yang ciri penghuni surga. Ya. Bukan penghuni neraka, dia akan menjadi penghuni surga. Bahkan neraka akan jauh dari orang-orang yang seperti ini. Contoh, si A beli barang ke toko B ini, ya. Beli barang ke toko B, terus kembaliannya nggak ada, jamaah. Umpamanya kembaliannya nggak ada. Apa yang dilakukan? Biasanya gimana? Muter dia, bikin repot. Penjualnya repot, yang beli juga repot, semuanya ruwet akhirnya. Saya pernah beli di Madinah, beli suatu barang, lama ini ceritanya. Saya kasih uangnya, dia bilang nggak ada kembalian. Kata dia, nggak ada kembalian. Anda nggak ada kembalian, kata dia. Ente kasih uang pas. Anda bilang, Anda nggak punya uang pas. Anda punya uang gede, gitu. Uang ini Anda punya. Sontak dia langsung memberikan jawaban, ya sudah, ambil barang itu hadiah buat ente. Kaget saya, Masya Allah. Lah, Anda bilang nggak mau anak. Lah, jangan ente tolak, hadiah dari anak buat ente. Ya Allah, Mas. Walah, itu anak inget-inget ini cerita sampai sekarang. Masya Allah, jazahullah khair. Dia benar-benar memberikan kemudahan sama orang, luar biasa. Belum anak jawab, dia udah jawab duluan. Ya udah, hadiah buat ente. Ada pedagang begini, oh bulat dia nyari, muter dia. Lihat siapa? Atau si pembelinya, nih Mas, wah nggak ada kembalian, buat Bapak. Deh, buat Anda saja kembaliannya. Mungkin dia pedagang kecil dan sebagainya, ya kan? Kalau pedagang besar pasti ada, udah disediain nama dia. Kalau pedagang kecil-kecil, gimana aja Pak? Ya. Beli buah, ada satu temen beli buah dia, beli pisang. Harga pisangnya Ambon berapa? 40.000 ya, 45.000 yang gede. Ibu-ibu tua, dagangnya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Uangnya 10.000-an. Maaf, uangnya 100.000. Maaf Pak, nggak ada kembalian. Uang pas aja. Subhanallah, si fulan ini, si anak ini yang beli ini juga nggak punya uang 50.000-an. Kebetulan dia megang berapa? Ada bikin ruwet orang. Hah? Buat ibu itu ngantuknya hilang, saya lihat dari jauh. Hilang ngantuknya nih ibu. Wah, sumringah, senangnya didoain ente luar biasa. Ya kan? Jadi karena sifat memberikan kemudahan,
akan lahir kemuliaan yang begitu banyak. Iya enggak? Didoain orang, inti dapat pahala sedekah. Wah, wis numpuk-numpuk ini pahala sudah. Nah, inilah jemaah. Lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau orang ini jauh dari apa? Dari api neraka. Ini yang punya akhlak seperti ini, saya baca di satu kitab Al-Adab Al-Islamiyah, menukil ucapannya Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan orang yang memiliki sifat lembut, yaitu memberikan kemudahan sama orang, ini adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Dan yang memiliki akhlak mulia hanyalah orang yang beriman, katanya. Lihatlah jemaah. Berarti orang yang tidak kenal iman, tidak kenal tauhid, tidak kenal akidah, dia nggak kenal ini semua. Inilah jemaah. Tentu catatannya tadi apa? Selama ini bukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa ya dua-duanya ditinggal. Enggak, ini paling penting ini dosanya ini. Enggak ada jemaah. Ya dosa ditinggal semuanya. Dan ini bukan masalah ibadah, yaitu hubungan kita sama Allah. Tidak, kalau hubungan kita sama Allah ini sudah kartu mati istilahnya. Yaitu apa? Dibangun di atas dalil, karena ibadah itu pada aslinya adalah haram. Ibadah itu hukum aslinya adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan kita atau yang menyuruh kita untuk mengerjakan. Nah, ini bedanya antara ibadah dengan urusan kita dengan sesama manusia. Jadi sering saya jelaskan di sini, jangan diacak-acak antara ibadah dengan urusan kita dengan sesama manusia. Ya, nanti kalau Anda acak-acak rusak. Seperti mereka yang tidak suka dengan istilah bid'ah. Ini apa ini, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mikrofon ini bid'ah. Dan dia suka ngomong gitu kan ya. Itu bajumu itu beda, motor itu beda, rambutmu dari ujung rambut sampai jempolmu beda tuh. Ya, Anda naik mobil beda, rumahmu beda, naik kuda aja sana. Karena Rasulullah SAW dulu naik kuda. Ini kasihan orang begini ini. Ini kalau jahil ya jangan ditunjukin kalau Anda itu jahil gitu ya. Ini jahilnya orang, tidak bisa bedain mana yang ibadah, mana yang urusan dengan muamalat dengan manusia. Ya, kalau ibadah itu hukum aslinya haram, tidak boleh Anda melakukan. Tidak boleh, pada aslinya nggak boleh, Mas. Kecuali ada dalil yang menyuruh kita untuk ngerjain. Kalau nggak ada dalil yang menyuruh kita untuk menyuruhnya ngerjain, jangan dikerjain, berarti haram. Tapi kalau urusan duniawi dibangun di atas hukum apa? Halal, mubah, dan dibangun di atas hukum apa? Kemudahan. Kasih orang yang bikin orang mudah, selama tidak ada dalil yang apa? Melarang. Barakallahu fik. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Contoh, Mas, saya mau usaha, tapi saya nggak punya modal. Gimana caranya saya mau usaha? Ada orang mau ngasih Anda modal, nih tak kasih modal, pinjaman.
berbunga kan. Terus ada yang bilang, enggak boleh itu mas, haram. Alah mas, jangan bikin sulit lah. Ini kan bagian kemudahan bagi kita untuk maju, bisa usaha. Ya ini salah mas, karena ini ada dalilnya yang mengharamkan kan. Sama pula setiap orang butuh untuk berobat, tapi pengobatan itu mahal sekarang, ya kan. Rumah sakit mahal, obat mahal. Terus gimana caranya? Ya udah saya bayar asuransi aja, kan mudah bagi saya, akhirnya nanti dibayarin sama asuransi. Tidak boleh mas, karena itu dosa. Kan bisa ada dalilnya yang mengharamkan. Faham? Ada dalilnya yang haram. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya tidak apa-apa, silahkan. Ya. Faham jemaah? Contoh, Anda punya kios, di depan kios Anda ada lahan kosong kan buat parkir. Kemudian datang si fulan yang pengen dagang. Pak, saya pengen dagang di depan sini. Dagang apa pak? Gorengan umpamanya. Dagang apa? Kiosnya gede nggak pak? Enggak pak, kecil. Dagang ketoprak atau dagang apalah, lontong sayur atau apa. Maka prinsip dengan hadis ini apa? Berikan kemudahan untuk orang. Silahkan pak. Sewanya berapa pak? Nanti kalau bapak untung gede baru tak kasih. Wah sewa. Ya dagang belum tentu untung terus nanti kasih sewa. Kasihan dia. Ya kan? Inilah hadits ini. Ya kan? Hayyin, layyin, sahal. Gampangan sama orang. Gampangan sama orang pak. Contoh lagi, mas, pinjam duitnya dong. Ada urusan mendesak di keluarga. Berapa? 1 juta umpamanya. Oh ya sudah. Ini bayarnya gimana? Nah, kalau sudah ngomong bayari gimana? Berarti kan gajinya dia mungkin UMR atau di bawah UMR kan gitu kan ya kan? Ya bayarnya gimana? Inilah seorang muslim. Apa? Hayyin, layyin, sahal. Gampangan sama orang. Apa jawabannya? Bawa aja dulu. Nanti kalau kamu ada rezeki kamu bayar. Mas. Nanti kamu ada rezeki kamu bayar. Ya. Bawa aja dulu, yang penting keluargamu bisa diurus. Akhi. Ya. Ini fadilahnya, keutamaannya, hidup di dunia apa? Allah mudahkan semua urusan dia. Berkat apa? Doanya Rasulullah SAW. Ya. Di akhirat Allah mudahkan semua kesulitan dia di akhirat. Allah jauhkan dia dari api neraka. Belum yang lain, dia dapat doanya orang banyak. Ya kan? Contoh lagi, kita kasih contoh kemudahan-kemudahan seperti di hadis terakhir ini. Umpamanya, saya pernah bawa mobil, dari belakang mobil saya ditabrak sama mobil pickup. Ditabrak mobil pickup. Saya berhenti, dia juga berhenti. Langsung turun tuh dua-duanya supir sama keneknya. Saya lihat mobilnya, terus bentuknya sudah gak jelas tuh pickup mas. Pickup apa? Material itu loh, yang bentuknya sudah wis gak jelas, sudah bodong, udah gak karu-karuan, bentuknya gak jelas sudah. Dia nemunya, langsung dia ngomong,
Pak Haji minta maaf Pak, minta maaf Pak, minta maaf. Saya liatin aja, saya minta maaf Pak. Kenapa Mas? Remnya blong Pak. Terus kenapa nggak dibersihin? Udah Pak, udah lapor sama bosnya, tapi belum dibetul-betulin juga Pak. Terus kenapa kamu pakai? Loh, kadang-kadang seringkali bisa Pak, cuman kadang-kadang begini, kalau udah kambuh begini ya blong ya. Terus gimana Pak? Saya suruh ganti ya nggak bisa Pak. Gaji saya seminggu sekian, upah saya seminggu sekian. Ini di kantong saya tinggal uang 20.000 buat makan siang Pak. Nah, terus gimana? Yuk cinta jawab. Ya. Ini kalau kita hidup pasang urat saraf terus kayaknya kita bakal mati berdiri gitu jemaah. Begitulah jemaah. Ya kan? Hayyin layyin kata Rasulullah SAW di hadis ini kan. Subhanallah. Qarib itu dekat sama orang. Hayyin gampangan sama orang, mempermudah urusan orang. Ya gampangan ini juga bisa negatif, bisa positif kan. Tapi maksud hayyin di sini adalah mempermudah urusan orang. Layyin, lembut dia. Sahal, mempermudah urusan orang. Tapi jujur ini nggak gampang loh jemaah, ya, nggak gampang. Kita sendiri sering lolos dari sifat ini, apalagi kalau kita dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ya, kondisi lagi nggak fit, lagi off, lagi capek, lagi lapar. Terus ada orang yang godak-godak begini, disitulah kadang emosi itu suka apa? Muncul. Ya, emosi suka muncul. Saya ingat dulu waktu mau bayar sebuah rumah sakit, mau pulang bayar rumah sakit. Berapa Pak? Anu Ibu, ini sekian Pak. Oh ya udah oke. Ini hari Sabtu atau apa kalau nggak salah. Oke. Kita mau bayar. Di belakang saya ini ternyata banyak orang ini numpuk ini di belakang saya. Banyak orang di belakang saya ternyata. Saya pikir lagi ngantri, ternyata kasusnya sama. Oke Pak, saya mengeluarkan kartu ATM waktu itu BNI Syariah. Nih Pak, apa nggak bisa cuman BCA? Ayo Pak. Ya kan? Ini mempersulit orang kan? Ya kan? Coba bayangin, nggak bisa Pak, cuman BCA tok, selain BCA nggak bisa. Lah ini orang pusing ini semua, tutup pintu dia. Anda ngomongin mulai bahasa Indonesia sampai bahasa Kutub Utara nggak didengar sama dia. Padahal ini rumah sakit ternama ini di Jakarta. Sabtu, berarti orang nunggu kapan? Senin suruh ke bank, transfer balik, bikin ruwet. Terus apa itu? Berarti dia dicas lagi 2 hari. Atau dicas sehari lagi. Ya kan? Dia kena cas lagi, bisa sehari 2 hari dicas dia. 2 hari itu kena casnya itu. Gimana? Inilah contoh mempersulit urusan orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak. Jangan kita hidup bikin orang angel semua Pak. Kasihan ya. Kemudian kita masuk di bab yang berikutnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lah
wa askanahu fasiha jannati. Qala babul afwi wal i'radi 'anil jahilin. Bab memaafkan dan berpaling dari orang jahil. Nah, ini nyambung nih. Kalau tadi bicara apa? Menahan amarah, lembut. Tapi kita kadang harus berhadapan sama orang-orang kayak gini, kayak rumah sakit ini, ruwet ini. Iya kan? Kayak gini kadang kita berhadapan. Terus gimana? Kadang berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Ngurus KTP. Ya kan? Urus KTP nih. Oh ya Pak, taruh situ. Taruh situ. Mas, taruh situ itu gimana maksudnya? Saya bilang. Ya Bapak taruh di meja. Terus nggak dilihat muka kita. Mas, jangan begini dong pelayanannya. Oh iya, terus gimana dong Pak? Ya taruh situ, nanti kami proses Pak. Kapan selesai? Ya nggak tahu, nanti dikabarin. Loh, Mas, kan lagi rame pelayanan cuma sehari selesai. Itu cuma di koran Pak. Ya kalau Bapak mau cepat bayar Pak, terang-terangan ngomong. Bayar Pak di sini. Bayar sekian. Kelurahan, nggak usah saya sebutin kelurahan. Bayar Pak sekian. Saya bilang loh, itu kemarin gubernur bilang di media gratis. Ya sono aja Bapak minta urus sama gubernur. Ngomong begitu Pak, ngelawan gitu loh. Ya terus sudah posisi kita bagaimana? Iya kan? Ya udah deh Mas deh. Nah kalau Bapak bisa kompromi begini, saya kerjain cepat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai dari situ saya WA ke ajudan Pak Gubernur. Serius ini. Dia bilang, "Afwan Ustadz, itu di luar kewenangan kita." Dan memang itu kan urusan sama atas kan gitu kan? Ya bukan jalur ke gubernur, jalur ke kementerian. Kementerian dalam negeri, iya kan? Ya wallahu alam lah ya. Lihat jemaah. Ini contoh aja. Orang hidup dibikin ruwet gitu loh jemaah. Terus kalau kita menghadapi orang-orang kayak gini gimana? Nah inilah Imam Syafi'i membuat bab seperti ini. Apa itu? Al-afu. Bab memaafkan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Yang pertama beliau sebutkan adalah surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Salah satu penafsiran dari para ulama terhadap ayat ini mengatakan khudhil afwa, jadilah orang yang mudah memaafkan. Ini salah satu penafsiran. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Wa'mur bil urfi, ajaklah dia untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Ayat ini di surat Al-A'raf ayat 199. Yang di ayat 200 bunyinya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika ada gangguan setan yang mengganggu diri Anda,
maka berlindunglah kamu kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sungguh Allah itu mendengar keluh kesahmu sama Allah, dan Allah tahu keadaan kamu. Jadi ayat 199, maafkanlah dia, ajak dia berbuat baik, dan berpalinglah dari orang jahil. Ini berkaitan dengan siapa? Kata para ulama tafsir, ini berkaitan sama manusia. Kalau ayat yang 200, ini berkaitan dengan setan. Jadi kalau urusan sama setan, tidak ada ceritanya maafkan setan itu. Jadilah orang yang baik dan lembut sama setan, tidak ada. Bergaulah yang baik sama setan, tidak ada. Tidak ada jamaah. Allah bilang, kalau setan berbuat jahat sama kamu, berlindung sama Allah. Sudah. Kenapa? Karena kamu tidak akan bisa melawan setan. Dan jangan berbuat baik sama setan. Kalau setan goda kamu, berbuat baiklah sama dia. Jangan. Ya, dicekik kamu sama setan. Jangan berbuat baik sama setan. Kalau digoda, serahkan sama Allah. Kenapa? Kamu masih sabuk kuning. Setan ini sudah sabuk hitam plus bintang 10. Umurnya sudah 10.000 tahun. Umurmu baru 30 tahun. Lebih tua bayinya dia daripada ente. Ya, makanya jangan kolaborasi sama setan. Enggak, saya kalau masang ini nanti setan itu nurut. Kagak ada setan nurut, Mas. Berlindung sama. Tapi kalau sama manusia yang buruk, baiklah sama dia. Ya, kalau ada manusia yang jahat, jangan Anda ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan. Jangan, Mas. Tapi kalau ada orang yang tidak bersikap baik sama Anda, maafkan dia. Semoga dia taubat. Semoga dia jadi baik nanti sama Anda. Maafkan dia. Kalau dia ingin berbuat baik, maafkan dia. Tapi kalau dia terus menerus berbuat jahat, wa'mur bil urfi, nasihati dia. Jadi kata para ulama, maafkan dia. Kapan saya maafkan dia? Kalau dia ada niatan untuk berubah. Kalau dia ada niatan untuk apa? Berbuat baik, maafkan dia. Kalau dia terus-terusan berbuat jahat sama kamu, nasihati dia. Biar dia berhenti. Kalau terus berbuat jahat, fa'arid anil jahilin. Tinggalkan dia. Maksudnya tinggalkan itu apa? Apa maksudnya tinggalin? Hah? Maknanya macam-macam para ulama sebutkan. Yang pertama, maksud dari tinggalin itu adalah apa? Jangan urusan sama dia. Ya, jangan berurusan sama dia. Kalau dia sesama muslim, jangan urusan sama dia karena dia orang jelek, jahat. Oke? Ya. Tapi tetap dengan sifat tawadhu', jangan sombong. Yang kedua, kalau dia orang kafir, tinggalkan dia dan tunjukkan Anda muslim walaupun Anda harus sombong di depan dia. Ini pendapat para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Paham tidak? Yang ketiga, maknanya adalah wa'arid anil jahilin. Ini adalah jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. Itu namanya berpaling, Mas. Jangan dibalas, jangan ditiru, sudahlah.
Ya sudahlah. Faham jemaah? Ya, inilah indahnya. Khudhil afwa. Jadilah orang yang mudah memaafkan orang. Makanya ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayatnya, ketika Jibril menurunkan ayat ini, dibaca oleh Jibril alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW menjawab, bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Ini ayat apa ini? Maksudnya begitu mulianya ini ayat gitu. Jibril menjawab alaihi salatu wassalam, "Innallaha amaraka an ta'fuwa amman dhalamak." Allah menyuruh kamu untuk memaafkan orang yang mendolimimu. Wa tu'tiya man haramak, dan bersedekahlah kepada orang yang pelit sama kamu. Wah, angel jamaah, bener angel jamaah. Wa tasila man qata'ak, dan kamu silaturahmi sama saudaramu yang memutus hubungan sama kamu. Hah? Jadi orang salah, maafkan. Terus berbuat salah, nasihati. Terus berbuat salah, tinggalin. Gitu. Jangan urusan sama dia, jangan dibalas. Sudah, biarkan saja dia. Doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Makanya para ulama mengatakan ayat ini di surat Al-A'raf ini dan surat Al-Mu'minun ayat 96 98, kemudian surat As-Sajdah ayat berapa ini? Enggak disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebentar. Dan surat ya. Jadi surat ini dan surat apa tadi? Ya, sebentar. Al-Mu'minun, ya. Hadhil ayatu thalath fil A'raf wal mu'minun wal hamim. Jadi surat ini Al-A'raf, Al-Mu'minun, kemudian di surat As-Sajdah, Hamim, As-Sajdah, tidak disebutkan ayatnya di sini. La rabi'a lahunna, tidak ada ayat yang keempat. Tiga ayat inilah induk dari akhlak mulia. Ini adalah induk dari akhlak mulia. Jadi di ayat ini adalah induk dari akhlak apa? Induk dari akhlak mulia jemaah. Apa itu? Memaafkan orang. Begitu juga dalam urusan keluarga, sama, maafkan suamimu, maafkan istrimu yang salah, yang zalim, yang bawel, cerewet,
marah-marah, suamimu yang suka marah-marah, ya maafkan dia, maafin dia, nasihati terus, doain terus. Ya, itulah yang menjadikan keluarga itu menjadi apa? Harmonis. Ya, kalau dia salah, jangan ditiru kesalahannya. Ya, bukan tinggalin istrimu, bukan. Ya, maksudnya kalau istri ya tentu jangan ditiru. Ya, jangan ditiru kesalahan. Ini yang bikin keluarga itu akan terus apa? Harmonis. Kalau enggak, kasihan pengadilan agama. Enggak ada yang cukup nanti jamaah. Kalau setiap perbedaan pandangan, perbedaan sikap harus disikapi dengan apa? Teriak-teriak di pasar, disikapi dengan berantem, maka Anda mau menikah sama siapapun akan sama pula kondisinya. Ya, kita dengarkan dulu adzan, nanti kita lanjutkan setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita melanjutkan sedikit sebelum kita buka tanya jawab. Jadi 3 ayat yang berkaitan dengan muamalah terhadap sesama kita. Yang pertama tadi apa? Al-A'raf 199, kemudian Al-Mu'minun 96 sampai 98. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir Hamim Sajdah itu Fussilat 34 sampai 36. Fussilat 34 sampai 36. Nah, ada komentar yang menarik dinukil oleh banyak para ulama tafsir berkaitan dengan muamalah terhadap sesama ini. Komentar Imam Mujahid, yaitu sosok tabi'in generasi kedua, beliau mengatakan khudhil afwa min akhlaqin nas wa a'malihim. Maafkanlah perilaku-perilaku orang ini dan perbuatan-perbuatan mereka, maksudnya yang enggak baik. Ya, perbuatan-perbuatan mereka yang enggak baik ini maafin. Yang menarik di sini apa? Min ghairi taksis, tanpa mencari-cari alasan. Mithlu qabulil a'dzar. Seperti apa? Ya, Anda terima alasan dia. Udzurnya terima. Wal afwi, maafkan dia. Wal musahalah, berikan kemudahan buat dia. Wa tarkil istiqsa' fil bahthi wa taftish an haqa'iqi bawatinihim, tanpa Anda mencari-cari ke alasan dan apa yang mendorong dia untuk berbuat seperti itu. Nggak perlu. Maksudnya gini, si A berbuat tidak baik sama Anda, oke? Maka apa sikap kita? Udah suami istri aja. Istri ente berbuat tidak baik sama Anda, atau suami Anda berbuat tidak baik sama Anda, berbuat jelek, apa sikap Anda? Khudhil afwa, maafkan dia. Yang dimaksud memaafkan itu apa? Satu, terima alasan dia. Dia mau beralasan 1001 macam alasan, terima alasannya. Ya, maafkan dia, terima alasannya, bikin urusannya gampang. Ya sudahlah, deh. Bikin gampang urusan, lembut. Terus apa yang keempat? Jangan nyari-nyari jangan ngorek-ngorek kenapa dia berbuat itu. Kenapa kamu seperti itu sih sebetulnya? Kenapa kamu marah-marah tadi? Kenapa kamu ngomel-ngomel? Kenapa kamu bawel? Kenapa kamu marah-marah? Tidak perlu Anda nanya-nanya. Ini nasihat ulama salaf. Ya. Jadi kalau memaafkan ya sudah.
Seperti beberapa orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tahu ini orang-orang nggak ikut perang. Setelah Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan orang-orang ini datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa 1001 macam alasan, Rasulullah SAW terima. Ya sudah sana. Yang menghukum siapa? Allah yang menghukum. Jangan ikut-ikutan menghukum. Makanya datang Ka'ab bin Malik dengan dua temannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, andai aku beralasan seperti mereka, saya pandai untuk membuat alasan dan alasan saya akan lebih bagus daripada mereka. Tapi buat apa saya membuat alasan? Saya tidak ikut, titik. Dan Rasulullah SAW nggak nanya. Ya inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memaafkan kesalahan mereka tanpa nanya. Ketika Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat pada waktu penaklukan kota Makkah, sudah masuk Islam, datang berbaiat. Rasulullah SAW tahu kamu Hindun ya, iya, ya sudah diam. Rasulullah SAW enggak. Kamu dulu kenapa kok membunuh Hamzah? Kenapa kamu ikut ini? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Enggak. Rasulnya senyum. Kamu Hindun ya? Iya ya Rasulullah, saya malu sama kamu. Wahsy yang melemparkan tombak itu masuk Islam, datang menemui Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya Wahsy. Kamu Wahsy? Iya. Oh ya, ya sudah. Cuman saya minta tolong ya, wajahmu jangan dekat-dekat sama saya. Udah itu doa Rasulullah SAW. Kenapa? Ya para ulama memaknai macam-macam ya. Ini ngajarin kita agar kita tidak mudah gampang dipengaruhi oleh bisikan setan dan sebagainya. Ya. Jadi nggak nanya kenapa. Aisyah radhiyallahu taala anha yang memecahkan piring makanan yang dibawa oleh Sofia, yang dikirim oleh Sofia yang mengirim, dalam satu riwayat Sofia, riwayat yang lain Zainab, wallahu alam, ngirim makanan, nyampe di rumah dipecahin sama Aisyah sengaja. Rasulullah SAW tidak nanya kenapa kamu seperti itu, kamu jealous ya, kamu cemburu ya, kamu ini ya, ini kagak. Ya sudah, Rasulullah SAW senyum, beliau memaafkan dan beliau memilih yang terbaik. Apa yang terbaik bagi Rasulullah SAW? Beliau sendiri yang memungutin pecahan piring itu. Beliau pungutin pecahan piring. Kemudian Rasulullah SAW ngajarin untuk tanggung jawab. Wahai Aisyah, kamu yang pecahin, kamu ganti piringnya dengan piring kamu. Oh ya udah, nggak apa-apa, ganti. Nggak ngomong, kamu yang pecahin, kamu yang pungutin, kamu yang bersihin. Loh, kamu ngajak perang lagi ini namanya. Kenapa kamu seperti ini? Nggak boleh kok. Bukan waktu. Nggak boleh. Tarkut taksis. Jangan nanya kenapa kamu berbuat ini. Nyari-nyari gitu ya. Jangan, sudahlah. Apa itu? Maafkan dia, terima alasan dia, nggak usah nyari-nyari, nggak usah pengen tahu apa alasan dia melakukan itu, jangan. Nah ini nasihat para ulama tentang makna apa? Khudhil afwa, maafkan dia. Ya, ini yang bisa kita sampaikan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada sesama ini. Makanya dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlakmu ini luar biasa. Ya. Memaafkan kesalahan orang. Wa'mur bil 'urf, malah justru berbuat baik. Ya, berbuat baik sama orang.
Kalau terus-terusan berbuat, ya jangan dibalas, tinggalin aja. Ya. Tapi kalau istrimu yang salah, terus-terusan salah, ya jangan dibalas dan berdoalah. Ya, terus perbaiki dan terus perbaiki. Ya. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, suami saya ini begini, Ustadz. Saya mau cerai, Ustadz. Saya mau ajuin gugatan cerai. Saya bilang, ya terserah ibu aja. Aku mau cerai, ya cerai sono. Bingung dia. Maksudnya kan cari pembelaan dari saya. Ya kan? Udah dibolehin sama Ustadz Nizar ngadu gugatan cerai kan, gitu maksudnya dia kan. Ya udah terserah ibu sono, kamu mau cerai sana ibu. Saya cuman pesen, Bu, ya, ibu pernah dengar sejarah istrinya Fir'aun, Bu? Siapa namanya? Sama Asia bintu Muzahim, ya kan? Perempuan khairun nisa'id dunya, ya kan? The best woman, ya, perempuan paling mulia di dunia. Ya kan? Asia, Maryam, Khadijah, Aisyah, the best woman di dunia. Ini perempuan paling mulia di dunia. Sampai ada yang bilang ini nabi dari perempuan, tapi ini pendapat yang lemah lah. Mulia, tahu kan, Bu? Iya, perempuan mulia, penghuni surga. Istrinya siapa? Istrinya Asia, suaminya Asia siapa? Fir'aun. Emang suamimu kayak Fir'aun, Bu? Waduh, Ustaz kok ngomong begitu? Ya iya, kenapa ibu minta cerai? Diam dia nunduk. Ya udah Ustaz, saya permisi mau pulang. Ya pulang deh. Ya pulang deh, Bu. Ya akhi, selama pelanggaran ini bukan syar'i, ya kan? Bukan syar'i, ini masalah muamalah, masih ya, Anda setiap perbedaan harus cerai. Anda mau kawin sama siapa? Hah? Mau nikah sama siapa? Sama perempuan lain? Sama, beda juga gitu loh, ya kan? Anda kerja, Ustaz saya kerja di sini nggak cocok. Yang nggak cocok apanya? Ini teman-teman di kerja ini orangnya belum ada yang ngaji, Ustaz. Kadang terlalu perfect gitu ya. Belum ada yang ngaji, Ustaz. Ini teman-teman ini banyak yang situ nggak sholat, Ustaz. Ini bos-bos di atas mulutnya kasar-kasar, Ustaz. Oke, kalau ente resign dari situ mau kerja di mana? Saya mau wira swasta, silahkan. Bagus, keren. Oke, kalau Anda resign dari sini ada pekerjaan? Belum ada. Terus Anda mau masuk di perusahaan lain, sama juga. Di sana juga orangnya juga banyak nggak sholat juga. Bos di sana juga sama, namanya nggak sholat, ya mulutnya mesti kasar. Itu mau pergi kemana? Pergi ke hutan manapun pasti ketemu ketek. Pasti Anda ketemu monyet dan ketek, jamaah. Namanya hutan kok, ya kan? Terus apa sikap kita? Nah inilah makanya para ulama mengatakan surat Al-A'raf ayat 199 ini induk dari akhlak mulia. Ini induk, jemaah. Maafkan sudah. Hati kita apa? Tenang. Ya. Maafkan, berbuat baik sama dia. Makanya diterima Rasulullah SAW oleh semuanya. Lawan pun akhirnya menjadi kawan. Apalagi kawan tambah dekat. Ya. Memang berat, akhlak seperti ini berat, karena memang kemuliaan itu mahal kan gitu ya. Ya itulah perang antara hawa nafsu dengan apa? Kebaikan. Inilah jihad, kata Ibnu Qayyim, inilah jihad yang paling tinggi nilainya. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak. Assalamualaikum. Gimana pertanyaan? Iya, iya. Iya, iya. Pertanyaannya, ada orang yang memiliki sifat lembut, santun, tetapi ibadahnya sangat kurang. Bahkan bisa jadi dia orang kafir. Ya ini nggak menutup kemungkinan jemaah. Bisa jadi orang kafir. Kadang dia lembut sama orang, santun, bikin mudah urusan orang. Ya kan? Sampai kata orang bilang, mending ke warungnya Cina daripada Pak Haji. Ruwet malah sama dia. Ada yang bilang begitu. Tapi kan nggak bisa kita general kan masalahnya kan. Pak, itu terjadi, bisa jadi ya. Itu memang terjadi di sekitar kita. Tapi apakah kelembutan dia, kesantunan dia, kemudahan yang dia berikan itu manfaat buat dia? Manfaat buat dia di dunia saja. Hanya membuat nama dia baik di tengah masyarakat. Toko dia jadi rame, usaha dia rame, sebatas itu Pak. Manfaat yang lain selain manfaat dunia, ada lagi manfaat-manfaat lain, yaitu manfaat yang berkaitan dengan hati dan kebahagiaan. Ini dunia ya, itu tidak ada. Apalagi di akhirat, sama sekali dia tidak mendapatkan secuil apapun. Ya. Tapi kalau yang memiliki itu adalah orang yang beriman, maka dia mendapatkan dunia, maka dia mendapatkan kebahagiaan dunia, pengaruhnya ke hatinya. Hatinya tenang, tentram, di situ dia bahagia, ada tumak nina, ada khusyuk di hatinya, kedamaian, sakinah. Di akhirat surga bagi dia Pak. Ya. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang kedua, jika itu muncul pada orang yang seperti yang dicontohkan tadi, ini bukan berarti melegalkan kekufuran dia, melegalkan kekafiran dia. Terkadang yang melakukan di situ orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan kesantunan, karena memang dia yang diajari dari kecil itu, memang dia diajarin itu sama dari kecil dididik, tapi dia juga dalam waktu yang sama dididik untuk syirik Pak. Ya saya tidak menyebutkan kelompok ya, dididik untuk syirik dia memang. Bukan berarti waktu lo santun-santun terus menjadikan syirik yang dia lakukan pun dijadikan layak, dibenarkan juga. Itu yang dinilai masyarakat awam kan kayak gitu. Apa itu pengajian ustadz-ustadz itu salafi-salafi kaku-kaku, itu loh sama mereka. Faham kan maksudnya mereka kan? Yang surban hijau-hijau itu, gede-gede itu, santun-santun. Memang santun Pak, karena yang diajari dari kecil itu. Saya tinggal di kampungnya dia kok, saya tahu ngajinya kayak apa. Memang yang diajarin itu dari kecil Pak. Tapi di waktu yang sama juga diajarin syirik Pak. Nggak diajarin tauhid, nggak diajarin akidah, tidak Pak.
Jadi maksud saya adalah kesantunan dia, kelembutan dia, kemudahan yang dia berikan bukan berarti melegalkan kekufuran, syirik, maksiat dia. Ya kan? Tapi jika akhlak yang baik ini berada pada jiwa orang yang beriman, jiwa orang yang taat, maka inilah nurun ala nur. Ya. Ini cahaya di atas cahaya, Pak. Ini kemuliaan di atas kemuliaan, Mas. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Amin. Ya, saya cari omongannya di tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang ditanyakan, jika yang berbuat kejahatan itu orang kafir, maka tinggalkanlah dia dengan apa? Dengan kesombongan yang saya sebutkan tadi. Ya, para ulama mengatakan demikian, sebagian para ulama, dan tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau nyari cepet-cepetan gini suka nggak ketemu terus jamaah. Mereka mengatakan jika yang melakukan perbuatan yang buruk itu adalah apa? Siapa? Orang kafir. Ya, orang kafir, maka kita boleh menunjukkan itu dengan kesombongannya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Islam ini agama yang tinggi dan jangan kamu rendahkan, gitulah maksudnya. Ya, jangan direndahkan Islam ini. Maksudnya bukan ingin menunjukkan siapa gue gitu loh. Siapa Anda, tidak. Tapi ingin menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang tinggi. Islam adalah agama yang nggak bisa anda rendahin gitu loh. Nggak bisa Anda menghina kita, nggak bisa. Nah, itulah maksudnya. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Nggak ada yang nanya. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Iya. Umpama seseorang beli barang terus nggak ada kembalian. Kemudian si pembeli bilang, "Ya udah kembalian buat Anda." Si pedagangnya marah. Nggak tahu ini terjadi apa enggak, Mas. Ya. Nggak tahu ini terjadi apa enggak. Saya kira ya kalau toh terjadi, dia marah, tersinggung, ya ucapkan aja, ya mohon maaf Pak, saya nggak ada niatan apa-apa. Daripada Anda repot nyariin kembali, saya juga repot nyariin kembali, ya udah buat situ aja. Terserah buat apa, buat Anda gitu. Ya kan? Tapi feeling saya sih kayaknya nggak pernah ya. Itu kayaknya pertanyaan yang Anda ngarang aja kayaknya. Ya, ada lagi?
Ya, silakan Mas. Apa marahnya? Apaan itu? Pakai bahasa Indonesia ya Mas? Dia memang pantas dimarahin. Seperti apa pantas dimarahin itu? Ya, si fulan marah, terus kita tidak boleh menanyakan sebab kemarahannya, kan gitu. Imam Mujahid tadi mengatakan, si penanya mengatakan memang dia pantas untuk dimarahi. Saya memandang ini hawa nafsu. Pantas dimarahin itu kenapa? Di sini tidak ada perintah di dalam syariat Islam orang marah Anda marahin, tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah dalam syariat, tidak ada. Yang ada adalah nasihati dia. Kalau dia masih aja berbuat kejahatan, apa? Tinggalkan dia. Yang dimaksud tinggalkan ini apa? Nah itulah yang di surat Al-Mu'minun sama surat Fussilat tadi. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Balas kejahatan dia, keburukan dia dengan kebaikan. Yang ada malah ini. Jadi si fulan marah-marah. Contoh deh, pantas dimarahin umpamanya. Ini contoh saya, bisa jadi berbeda dengan si penanya. Motor deh. Dia motong jalanan orang, makan jalanan orang. Kemudian karena dia makan jalanan, kemudian dia motong, akibatnya nabrak. Ditegor, Mas, Anda ini yang salah. Marah-marah dia. Wah ini pantas dimarahin, dia yang salah kok. Mungkin gitu maksud Anda? Kalau yang terjadi kasus seperti ini Mas, yang terjadi malah apa? Saya jamin 200% berantem kamu. Tonjok-tonjokan kamu di situ. Ya kan? Terus gimana? Kalau dia nggak mau terima, ya itu tadi sudah diem. Wa'arid anil sudah. Para ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, jika ada orang jahil yang mendebat Anda, maka jawabannya itu adalah diam, itu lebih mulia. Seperti firman Allah di surat Al-Mu'minun, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil-jahil seperti ini marah-marah debat Anda, maka jawabannya adalah salama, diam aja. Jangan dibalas Mas, udah diemin sudah. Sama pula umpama istri Anda salah, umpamanya ini contoh, istri Anda salah, terus Anda bilang mengatakan, oh ini pantas untuk dimarahin, besok cerai kamu. Deh bahasa saya simpel Mas. Kalau toh Anda nggak cerai, seminggu sekali Anda perang pasti. Nggak ada romantis, nggak ada keharmonisan di rumah tanggamu Mas. Karena Anda akan menganggap bahwa dia pantas untuk dimarahin. Akhirnya tolok ukur yang mengatakan pantas dimarahin itu apa? Apa? Nafsu Anda. Ya, itulah bisikan setan se-RW Mas. Nggak usah se-RW, satu setan aja yang umurnya 5.000 tahun Mas, yang goda Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf bisikin ente. Makanya tidak ada di dalam Islam seperti itu, tidak ada. Yang ada adalah itu yang di surat Mu'minun, surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Udah balas aja kejahatan dia dengan keburukan. Balas kejahatan dia dengan kebaikan. Kecuali
kehormatan Allah yang diinjak-injak. Nah ini kan. Tapi kalau di masyarakat kita, seseorang menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, terus Anda ke rumahnya dengan sekurumpulan remaja, wah Anda tonjokin dia, yuk Anda yang kena polisi, Mas. Tidak boleh. Di negeri kita ada aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Marah kita gimana? Kumpulkan bukti-bukti, laporkan kepada kepolisian. Ya itulah marah kita. Sudah. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.